Eji tiba-tiba ngobrol ke Mami, Mi, kayaknya kalau Eji lihat ada past life regression-nya Mami, salah satunya itu Mami matinya tenggelam gitu loh, sebagai anak kecil. Kalau itu dia wajahnya itu, kalau kelembutan wajahnya itu seperti suku Jawa, tapi putihnya seperti suku Sunda. Bahwasanya Eji melihat Sinta ya, itu ada luka di paha sebelah kanan. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi di sesi IDS, Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini kembali ketemu sama Madiro Eji ya. Halo Eji. Halo Mami. Iya. Eji masih aktif YouTube-nya? YouTube sementara masih belum, karena masih disibukkan sama konsul dan road trip. Oh gitu. Jadi Eji ini sekarang sering ketemu sama Kak Furi, karena Kak Furi ada acara Mata Indigo. Eji juga punya satu program ya. Iya, benar. Apa judulnya? Imaji. Judulnya Imaji gitu. Tapi masih belum tayang, jadi masih preparation untuk semuanya, Mami. Betul, kita doain semoga cepat tayang ya. Dan Amin. apa ya, yang menarik hari ini sebenarnya kita nggak bikin konsepnya, karena ini mengalir begitu aja. Bener. Ya teman-teman. Jadi kemarin di Mata Indigo, Kak Furi ketemu sama Kak Sarah Wijayanto, ada Kak Alvin Adam, dan kebetulan ada Eji juga. Nah, sebenarnya yang pengen dibacain tentang past life regression itu adalah Mas Alvin nih, karena Mas Alvin tuh seneng banget sama Jepang. Nah, terus Kak Furi bilang, itu bacain. Tapi ternyata nyambernya ke Sinta. Iya, Sinta. Iya. Kita sebut namanya Sinta ya. Iya, Ya, siap. sebut namanya Sinta Apriani ya. Apriani, benar. Iya, Sinta Apriani. Nah, hampir mirip juga sih sama namanya Kak Furi gitu. Nah, yang Eji lihat dari past life regression-nya Kak Furi itu apa? Oke, jadi untuk manggilnya apa, Mami? Sahabat atau teman Furi? Teman-teman Furi. Teman-teman Furi, oke. Jadi untuk teman Furi, jadi ceritanya lucu banget karena kemarin itu Eji kan duduk bersampingan nih sama Mami, dan ada Uncle Alvin yang di sebelah kanan. Jadi waktu itu kita lagi iseng-iseng doang, dan ada Kak Sarah Wijayanto waktu itu duduk di depannya Eji. Kita lagi ngobrolin. Pertama bermulai dari Kak Sarah dulu ya. Dari Kak Sarah kita lagi ngomongin past life-nya Kak Sarah. Beliau lagi cerita tentang past life-nya. Nah, tiba-tiba nyamber nih, Uncle pengen dong dilihatin past life-nya. Nah, waktu itu Eji bukan dengan sengaja pengen melihat past life-nya, tapi karena ada dorongan Mami, coba bacain deh gitu. Nah, yaudah, Eji coba berkonsentrasi, karena gini, itu bukan penerawangan nih sebenarnya. Karena kalau kita cerita penerawangan kan kita berusaha untuk masuk ke dalam diri. Nah, tapi kalau apa yang Eji lakuin itu, Eji berusaha masuk ke dalam gelombang alfanya beliau. Jadi sebenarnya Eji masuk ke dalam gelombang pikirannya beliau, supaya kayak memorize-nya yang sudah terkumpul di dianya, Eji coba ngelihat ke dalamnya gitu. Nah, jadi waktu itu pas ngobrol setengah dengan Uncle Alvin, tiba-tiba yang dari Mami nyambar nih. Seakan-akan kayak ceritain gua dong, yang seperti itu deh, konsepnya kira-kira begitu. Nah, tapi begitu Eji terkonsentrasikan di Uncle Alvin, di sini nyambar, Eji coba berusaha untuk cari tahu lebih dalam. Nah, jadi buat teman-teman Furi, pastinya Eji tidak tahu kehidupan pribadinya Mami Furi. Eji tidak tahu apapun pengalaman yang pernah dialami Mami Furi. Kita hanya sekedar kayak sahabat aja yang sering ngobrol gitu, tapi nggak pernah detail. Nggak tahu takut ayam ya, nggak tahu ini kan detail. Nah, waktu itu kejadiannya Eji ngelihat ada satu anak kecil yang didorong ke dalam air. Nah, tapi pendorongnya nggak nampak, cuma ngelihat scene-nya itu didorong dan si anak ini jatuh ke dalam air. Nah, waktu itu Eji tiba-tiba ngobrol ke Mami, Mi, kayaknya kalau Eji lihat ada past life regression-nya Mami, salah satunya itu Mami matinya tenggelam gitu loh, sebagai anak kecil. Sebagai anak kecil matinya itu tenggelam. Habis itu Eji coba konsentrasi lagi, nah disitulah muncul nama Sinta. Karena si anak ini bukan ngobrol sih, dia lebih tepatnya teriak, tolongin Sinta. Nah, tapi kalau nama Sinta kan terlalu luas ya. Dan terakhir juga, sampai akhirnya Eji tahu lengkapnya itu adalah Sinta Apriani.
Dan pada dasarnya Eji juga nggak tahu nama aslinya Mami Puri. Iya, jadi Nggak nama tahu aslinya kan sama bukan Puri sekali. Harun ya. Iya. Jadi Apriani sama Aprianti rada-rada Iya, mirip. ya ternyata sejalan namanya gitu loh, ada perbedaan. Oke, berarti ini udah terarah pada regressionnya gitu loh. Iya. Karena kalau kita cerita regression, kita ada cerita reinkarnasi dan kita ada cerita karma. Nah, kalau yang namanya reinkarnasi kan berarti kehidupan kembali ya, dari kehidupan sebelum kehidupan gitu. Nah, kalau karma itu kan apa yang kita tabur di sebelumnya itu yang kita tuai di sekarang gitu. Nah, itu kan ada konektivitasnya gitu. Nah, sekitar tahun berapa tuh, Ji? Yang pastinya sih kayaknya sekitaran 1950-an, 50-an atau under that lah. Karena itu kalau Eji bisa sekelibat lah ya, sekelibat kayaknya itu sekitaran antara kehidupan ke-6 atau ke-7 sebelum Puri Harun. Gitu. Tapi masih kayak begini mukanya nggak? Beda? Kalau itu dia wajahnya itu gini, kalau tekstur atau bentuknya sama, tapi guratannya beda. Nah, kalau si Sinta ini guratannya itu dia seperti, kalau kelembutan wajahnya itu seperti suku Jawa, tapi putihnya seperti suku Sunda. Jadi dia putih banget gitu. Dan anaknya cantik banget. Kalau sekarang dibalik ya. Sekarang kulitnya coklat kayak Jawa. Kayak Jawa, tapi orangnya balik. Sunda ya. Orangnya Sunda kayak gitu. Benar-benar. Iya, tapi teman-teman yang menarik ya dari Past Life yang Eji baca. Kalau itu dia wajahnya itu gini, kalau tekstur atau bentuknya sama, tapi guratannya beda. Nah, kalau si Sinta ini guratannya itu dia seperti, kalau kelembutan wajahnya itu seperti suku Jawa, tapi putihnya seperti suku Sunda. Jadi dia putih banget gitu. Dan anaknya cantik banget. Berenang juga nggak saya terusin, padahal kalau olahraga yang lain saya suka gitu sampai bisa gitu. Kalau berenang enggak gitu. Jadi intinya takut air. Dan ada satu hal yang menarik juga yang Eji kemukakan gitu ya sama Kak Furi, bahwasanya Eji melihat Sinta ya. Itu ada luka di paha sebelah kanan. Dan Kak Furi punya tanda ini dari kecil. Jadi dulu nih orang tua Kak Furi dulu, kenapa Kak Furi mention punya tanda? Katanya kalau kata kepercayaan orang Sunda, kalau cewek punya tanda putih itu susah punya anak, Ji. Jadi waktu saya kecil itu saya stres. Aduh, jangan-jangan nanti nggak bisa punya anak. Ternyata syukur alhamdulillahnya mah punya anak 3 malah gitu kan ya. Nah, jadi saya tahu saya punya tanda putih dan tanda ini aneh. Nah, kalian bisa lihat di foto, ya udah Kak Furi fotoin. Dan ternyata itu ketancap apa? Ketancap. Jadi waktu si Sinta ini jatuh, kan si Sinta ini kan kayak meronta-meronta. Nah, sebenarnya kalau apa yang Eji rasain dari kedalamannya itu, jadi ini, jatuhnya itu kayak di danau atau empang begitu sih, Mi. Tapi waktu proses beliaunya jatuh, si Sinta ini jatuh, sebenarnya itu tidak terlalu dalam karena kan dia masih kecil. Karena dia masih kecil, jadi waktu beliau tersedot ke dalam air dan keluar lagi tersedot lagi, itu beliau ada tertancap seperti kayu yang tajam banget di ujung. Kayunya juga bukan besar banget, kayu kecil doang. Itu tertancap menembus dari bawah ke atas. Jadi pas di paha sebelah kanan. Dan itu tertancap. Jadi kondisinya dia kayak meronta-meronta, tapi di kakinya tuh sudah ada tertancap kayu. Gitu. Kalau gue sih penasaran yang ngejuntrungin ya siapa ya? Takutnya sekarang hidup lagi orangnya. Oh, lu dulu ngejuntrungin gue lu gitu kan. Waduh, itu actually itu pasti diselidiki. Itu pasti Jangan-jangan dia Yogi bisa jadi. atau Wahyu. Kalau Yogi kita juntrungin sekarang. Benar. Dia udah gede. Iya. Karena itu pasti ada korelasinya lagi nanti di kehidupan sekarang. Karena kenapa? Itu akan umum yang akan terjadi adalah karena dulu si Sinta ini didorong atau misalkan dicelakain, di posisi kehidupan sekarang bisa jadi terbalik. Terbalik dalam arti kata dari Mami Puri yang menunjuk satu orang yang penuh kebencian. Misalkan contoh kayak gitu. Nah, bisa jadi itu bagian dari past life yang dulu celakain Mami. Yang jadi di kehidupan sekarang itu jadi ada gap dengan beliaunya. Dan itu pasti ada di circle. Kenapa Eji bilang ada di circle? Kalau kita bahas tentang karma, setiap apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi selagi ada rantainya, perputaran rantainya,
itu pasti tetap akan bersama. Iya, Contoh misalkan iya. kehidupan sebelumnya, kehidupan kedua, ketiga sebelumnya misalkan kita dapatin misalkan kita itu sebagai orang tua yang jahat kepada anak. Iya. Misalkan contoh ya. Nah, bisa jadi mungkin di kehidupan kedua atau ketiga sebelumnya itu yang misalkan yang duluan meninggal si anak. Misalkan contoh, duluan meninggal si anak, otomatis di kehidupan selanjutnya kan si anaknya duluan lahir. Karena lebih cepat pas life regression-nya. Si orang tuanya ini belum. Begitu si orang tuanya ini meninggal, bisa jadi anaknya lagi. Jadi anak. Dan inilah yang akan terjadi lagi nanti. Jadi kebencian yang dulu si anak itu dapat, atau siksaan si anak ini dapat, sekarang ini si anak ini jadi menyiksa si orang itu. Nah, itu pasti akan terus berputar sampai kita sendiri yang berusaha memutuskan itu dari karma baik, dari amal baik. Jadi kalau kita tiba-tiba belum kenal atau apa sebel sama orang, kita harus banyak istighfar ya. Yes, benar. Kita belum kenal kan kita suka gini ya. Kita belum kenal udah nggak suka. Kadang ada yang kita baru ketemu tapi kita udah suka, udah kayak kenal lama gitu. Itu juga mungkin ada connectingnya dengan masa lalu. Jadi kalau kita tiba-tiba ketemu orang terus kita nggak suka, ya kita tetap baik aja ya. Meskipun ke hati kan kadang nggak bisa dibohongin kayak gitu. Karena itu nanti akan memutuskan si rantai itu, Mi. Jadi kalau misalnya di kehidupan sekarang kita ketemu orang baru itu dan kita tetap nggak suka, nanti di kehidupan berikutnya kita akan ketemu lagi dan dia nggak suka kita lagi, dan itu nggak akan ada habisnya. Akan terus berputar, ibaratnya dua arah lah ya. Kita benci dia, nanti kehidupan selanjutnya dia benci kita dan sebagainya. Nah, makanya kita di kehidupan sekarang itu harus kita putuskan supaya misalkan nih nanti yang akan misalkan deh setelah Kak Furi ada namanya Kak Firly, contoh kayak gitu. Nah, si Kak Firly ini nggak alamin apa yang dialami Kak Furi lagi. Karena Kak Furi udah berusaha memutuskan dengan berbuat baik terus-menerus gitu. Iya. Oke. Menarik ya, karena sekarang ini banyak sekali orang yang sengaja gitu pengen hipnoterapi khusus untuk mengetahui masa lalunya, past life regression. Karena banyak orang yang punya masalah kepercayaan diri, masalah emosional, masalah dendam, masalah amarah gitu ya. Yang dia udah kesana kesini dia nggak bisa solving, ternyata berhubungan relate sama masa lalunya. Bahkan ada anak misalnya sama ibu yang bertengkar terus ya, nggak pernah cocok, ternyata relate ke masa lalunya juga ya, Ji ya. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai bad feeling atau apa, kalian juga bisa coba hipnoterapi ke Eji. Siap. Gitu, ya. Nah, Kak Furi juga takut banget sama benda tajam. Jadi yang lucu, saya tuh nggak suka ada orang yang masak daging di rumah. Ya karena saya nggak seneng wangi daging ya. Kalau kayak ayam atau apa, saya lebih prefer beli dari luar terus tinggal digoreng doang gitu, Ji. Terus saya juga membatasi untuk punya pisau di rumah. Jadi pisau saya juga nggak tajam. Pisaunya karena saya takut. Terus kemarin juga saya sempat dikasih keris tuh sama Ki Geni, saya kasih Yogi karena saya takut. Iya benar-benar. Ada hubungannya nggak sih sama yang ketusuk? Ya, itu pasti ada. Gitu. Karena gini, kalau kita cerita traumatik atau fobia, itu bisa jadi fobia di dunia sekarang atau fobia di dunia sebelumnya. Maksudnya kehidupan sebelumnya. Karena gini, kalau kita cerita contohnya misalkan gini, Mi. Ada anak kecil yang umur misalkan 3 tahun, dia takut kecoa, misalkan contoh, atau dia takut banget sama kecoa. Itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang dia ditakut-takutin. Misalkan kayak orang tua kan sering ya nakutin. Kalau kamu nggak mau makan nanti kecoa makan kamu. Itu jadi ketakutan. Nah itu ketakutan yang diciptakan di masa sekarang. Dan ada ketakutan yang kebawa memorize dari masa lalunya. Nah bisa jadi mungkin dulunya itu beliau itu kondisi mau meninggal, mungkin hidup susah, dan dia kondisi masih hidup, tapi yang misalkan udah nggak makan 5 hari, dia masih hidup nih, tapi dikerumunin sama kecoa. Misalnya contoh, karena misalkan dia di ujung tanduknya tuh dikerumunin sama kecoa, jadi dia ada fobia terhadap kecoa. Nah, kebawalah sampai kehidupan sekarang. Jadi di masa kecilnya aja dia udah menyadarin dia takut banget sama itu. Nah, seperti Mami itu yang seperti itu, Mi. Jadi bukan karena Mami ditakutin sama, kalau kamu nggak mau makan nanti saya potong ya pakai pisau, enggak. Karena ini adalah fobia masa lalunya yang kebawa sampai sekarang. Gitu. Nah, terus fobia-fobia yang dibawa dari masa lalu, apa tuh?
saran dari Eji, apa yang harus kita lakukan? Kayak misalnya Kak Furi takut air, takut senjata tajam, apakah memang akhirnya harus mencoba untuk belajar berenang lagi atau apa? Supaya ya nanti jadi nggak takut air apa gimana? Jadi solusi pertama yang paling baik adalah hipnoterapi. Kenapa hipnoterapi? Maksudnya gini, tapi pembahasan hipnoterapi ini terlalu riskan karena itu kan sains ya, dan Eji belum ada sertifikasi apapun tentang hipnoterapi. Jadi Eji belum berani bilang bahwasanya Eji ahli hipnoterapi. Tapi Eji mencoba, karena dulu Eji pernah belajar yang namanya NLP nih, Neuro Linguistic Program. Jadi Eji memprogram ulang alam bawah sadarnya supaya dia menghilangkan ketakutan-ketakutan itu. Karena gini, kita secara sadar itu, kita secara manusia itu ada dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah tindakan-tindakan yang di luar kendalinya kita. Contoh, kita lagi ngobrol nih, tapi kenapa ya pas di saat kita lagi ngobrol, kita lagi ngerasain misalnya si Yogi lagi berdiri, dia lagi ngapain ya? Tapi itu dalam hati yang kita tidak sadar, kita memantau dia lagi ngapain dengan kondisi kita lagi ngobrol. Nah, itu alam bawah sadar. Nah, yang alam bawah sadar ini yang bisa sangat luas. Nah, di dalam alam bawah sadar juga banyak gelombang, ada namanya alfa, beta, theta. Nah, kalau yang untuk dibenarin itu harus masuk ke dalam gelombang alfa, yang alam bawah sadarnya. Nah, gelombang alfa itulah yang nanti kita keluarkan semua memores buruknya beliau, kita switch atau kita gantikan. Kita gantikan, misalkan contoh, beliau ini takut akan tikus. Nah, kita gantikan si tikus itu misalkan berupa ke yang dia hobi. Misalkan dia hobi merokok. Kita gantikan tikus ini ke rokoknya supaya dia jadi nggak perokok. Dan dia tidak takut ke tikus lagi. Gitu. Dan kita kasih motivation di alam bawah sadarnya. Iya. Jadi itu juga kita harus bisa handle ya. Karena kan kondisinya dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Yes, gitu. benar. Tapi ada nggak sih orang yang dibaca past life-nya malah justru membuat dia nggak bisa move on karena dia ngerasa bahwa kehidupan dulunya jauh lebih baik daripada kehidupan dia yang sekarang gitu? Ada. Jadi kayak gini, tapi lebih tepatnya bukan kehidupan lebih baik ya. Ketakutannya beliau akan kejadian lagi kehidupan di sekarang itu seperti ini, seperti itu. Contoh misalkan gini, kita kan nggak tahu ya Mi, atau secara diri kita nggak akan sadar kita hidup sampai umur berapa tahun. Betul. Berapa lama kita bisa berbuat baik untuk menggantikan yang sudah pernah kita buat salahnya itu. Nah, contoh ini ada satu kisah. Ini real antara Eji dengan persahabatan pertemanannya Eji. Jadi ada salah satu temannya Eji. Jadi dulu Eji itu berteman itu berlima semasa sekolah sampai kuliah. Eji berteman berlima. Ada satu temannya Eji itu kita anggap leadernya kita lah, karena dia yang paling tua, dia paling senior. Dia kelahiran tahun 81 ya. Berarti kurang lebih udah 40-an lah gitu ya. Dia paling senior. Jadi waktu pas masanya itu kita ini kayak adik-adiknya lah, dan kita itu dijagain sama beliau. Jadi suatu saat kita sama-sama belajar past life regression. Jadi kayak pengen tahu nih gimana cara untuk ngelihat past life dan sebagainya. Dan tanpa disadarin, kita masing-masing itu mencoba melihat past life-nya kita dengan past life-nya teman kita. Nah, dengan temannya kita. Jadi Eji ngelihat sendiri, Eji mencoba melihat sendiri, si teman juga melihat sendiri. Dan akhirnya suatu saat kita kumpul, kita connect-kan. Jadi teman-teman Eji yang paling senior ini atau leader ini, dia ngomong, gua tuh dulu pernah hidup di zaman perang loh, dan di zaman perang di Cina sana, dan gua tuh mati karena dipotong lehernya. Dia ngomongin kayak gitu. Nah, jadi di posisi Eji, iya, gua juga ngelihat itu gitu loh. Dan selama ini kan Eji nggak pernah lihat dia telanjang dada ya. Maksudnya kan cowok juga nggak pernah lihat dia buka baju. Nah, dan disitulah dia ngomong ternyata dia ada bekas yang bawaan lahir juga. Kalau beliaunya bawaan lahir, di sini ada kayak sayatan. Ada bekas kayak sayatan. Selama ini kan dia pakai baju kan kita nggak nampak di dalam ya. Dan itu juga karena dari past life-nya. Itu salah satunya. Dan kedua, berhubung teman Eji ini sudah almarhum, kondisi meninggalnya beliau ada masalah di di leher juga. Dan ya kalau relate-nya itu ya relate gitu. Karena dulunya beliau itu meninggalnya karena dipotong, ditebas lehernya. Sekarang ini beliau meninggalnya karena ada masalah, kalau Eji nggak salah itu cancer. Nah, salah satu upaya nih kan kalau Eji
Eji itu Hmm. Chinese ya, Yes, pasti benar. punya tata cara untuk menolak bala atau Ya. memutuskan karma yang buruk. Hmm. Biasanya apa tuh yang Eji saranin buat teman-teman? Oke, kalau kita cerita masalahnya di kesehatan, Mm-mm. kalau dari kepercayaan EG itu function. Kalau function itu melepas binatang ke alam liar. Mm-mm. Jadi kayak ke hutan kah atau ke rumah, pokoknya yang diupayakan yang tidak bisa ditangkap lagi deh gitu loh. Nah, misalkan kayak Mami kan sering lepas Lepas burung di burung, di apartemen atau ya. di rumah gitu kan, Mm-mm. di atas tuh. Mm-mm. Jadi kayak dia akan terbang bebas lah gitu, tanpa ditangkap lagi itu akan lebih baik. Tapi jangan pernah lepas burung di tempat penjual burung. Oh iyalah, nanti Karena dia diambil akan balik lagi, lagi ke sana nantinya, diambil lagi dan dijual lagi. dijual lagi, Ya, ya, iya, iya. itu salah satunya, Mi. Mm-mm. Jadi kalau dari kepercayaannya kita, misalkan kayak lepas burung untuk percintaan, ikan untuk rezeki, kalau kura-kura yang hidupnya umurnya panjang itu untuk kesehatan. Jadi kayak itu salah satu dari cara berbuat baik kita terhadap alam dan isi-isinya, Iya. termasuk makhluk hidup. Betul. Nah, katanya kalau misalnya kita pengen sama pasangan Ya, kita sama-sama panjang umur, ya. lepas kura-kuranya mesti sepasang gitu loh. Sepasang, Jadi benar. sama pasangan berdua. Yes. Dilepasnya di laut. Di laut boleh gitu, atau misalkan di kali juga boleh. Iya. Karena gini, Mi, kalau kita cerita kenapa kita harus lepas sepasang, karena kalau kita tarik lagi ke dalam karma ya, Mi, kalau kita lepaskan satu ekor dan dia berjalan satu ekor, kita termasuk menyiksa si makhluk ini juga. Betul, Contoh, betul. merpati itu kan sepasang. Kalau kita lepasin satu, dia juga stres. Dia mau nyari pasangan juga nggak dapat. Iya. Nah, ibaratnya kita kasih mereka itu sudah ada pasangan. Iya. Jadi mungkin si Yogi lepas merpati sepasang. sepasang, Kasihannya. iya, itu Biar baik. pasangannya nggak lari mulu. Iya, Gitu, benar. Dan pasangannya yang jelas yang datang, Iya. gitu loh. Jangan yang nggak jelas. Betul. Dan saya juga ini nggak tahu ya percaya atau enggak. Ada one of my client yang dia pelihara kura-kura, and then dia punya 3 anak, meninggalnya cepat. Dan pada saat dia bertanya kepada orang pintar, dia bilang harus lepasin kura-kura karena kura-kura itu adalah simbol usia panjang. Benar. Jadi apakah itu relate apa enggak sih usia kita panjang dengan melepaskan kura-kura? Tapi kalau kita mengungkung kura-kura, justru umur kita yang bakalan berkurang gitu. Gini, kalau relate-nya pasti akan relate nih. Cuman mungkin Eji bisa tambahin seperti ini. Kita bukan masalah di umurnya pendek ya, tapi di saat kita berusaha untuk menyiksa. Eji quote and quote-nya menyiksa ya. Artinya gini, kalau kita pelihara kura-kura tapi kita rawat, berarti kita jaga dia. Itu akan jadi positif. Tapi kalau kita pelihara tapi nggak pernah kasih makan, kita cuma biarin aja dan sebagainya, itu kita menyiksa dia. Itu lebih bagus dilepas ke alam liar. Ke alam, maksudnya ke semesta lagi lah gitu daripada itu. Nah, relate-nya adalah kemungkinan dia pelihara kura-kura tapi nggak diapa-apain. Jadi kayak ya udah diletak aja, nggak gitu dikasih ya. makan, nggak dibantu bersihin kandangnya dan sebagainya, itu kan menyiksa. Jadi ya bagian dari hal itu pasti akan di dalam diri dia atau di dalam keluarga dia yang tersiksa karena masalah kesehatan juga. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa mah mungkin kalau yang begitu dilepas aja. Ya. Kalau mau pelihara mungkin kayak kucing, Ya, anjing gitu kucing, kayaknya doggy, kayak gitu kan. harimau. Harimau makannya lebih banyak daripada Wahyu soalnya. Iya. Itu benar sih. Capek nggak sih ngelihat past life orang? Lumayan capek karena itu butuh energi. Karena kalau yang kita ngelihat past life-nya kan berarti kita berusaha masuk ke dalam gelombang pikirannya kan. Nah, itu kita butuh energi. Beda dengan apa yang selama ini Eji berjalan itu yang pembaca garis tangan yang cuman hanya membaca seperti teoritis lah. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ngelihat regression-nya past life-nya orang itu kan butuh energi. Betul. Dan satu hal sih, Mi, banyak orang akan menganggap melihat past life itu seperti penerawangan. Sebenarnya berbeda banget ya, karena kalau penerawangan kita itu kan kayak zona abu-abu ya. Kalau kita cerita penerawangan kan kita berusaha untuk kayak menggunakan ilmu kita masuk ke dalam orang yang dengan kekuatannya kita itu untuk menggali orang. Betul. Nah, kalau ini Eji tidak menggunakan kekuatan apapun. Eji cuma berusaha menyambungkan pikiran Eji dengan pikirannya, kayak pembaca pikiran sih. Di pikirannya itu baru Eji kupas.
memorize. Jadi di otak kita kan sebenarnya ada database-nya kita, baik di kehidupan sekarang atau kehidupan sebelumnya kita sekarang gitu loh. Nah, kalau di tradisinya Chinese ya, kalau kayak kita cerita adat lah ya. Kalau adatnya itu pernah bercerita kayak kalau kita udah meninggal, kita dibawa ke jembatan, kita dikasih minuman untuk pelupa gitu lah ya. Hanya pelupa doang, tapi memorize-nya kan tetap ada. Betul. Nah, itu yang Eji gali memorize-nya. Contoh kecocokan deh, misalkan contoh Mami takut akan air, berarti ada problem tentang kehidupan sebelumnya tentang air. Betul. Dari dulu ya sampai sekarang takut air. Dan yang seperti yang kemarin Mami Puri yang diceritain sama Kak Sarah, beliau tertarik pada satu negara, tertarik banget. Nah, itu bisa jadi dulu pas life regression-nya beliau pernah hidup di negara itu. Iya, betul. Dan ternyata semuanya relate gitu Relate, ya. Tapi yang lucu dia benci orang Jepang, tapi suaminya Japanese mirip banget ya, Japanese Iya. banget. Makanya nggak boleh sebel-sebel tuh teman-teman. Sebel, aku nggak mau, aku sama orang ini. Jangan salah, nanti ketemunya sama orang itu. Nanti ketemunya akan seperti itu. Iya, oke, itu pembahasan yang menarik ya, karena memang kalau kita ingin mengupas past life regression itu ada sesi yang khusus, yang panjang, perlu effort dari orang tersebut juga untuk bisa menggali ya, dengan dipandu oleh terapisnya gitu kan. Benar. Tapi sedikit banyak apa yang Eji sampaikan sama Kak Furi bikin Kak Furi bahagia, happy, karena minimal Kak Furi bisa menjawab pertanyaan kenapa sampai dengan usia sekarang masih tetap takut air gitu. Semua upaya sudah dilakukan dari zaman sekolah sampai sekarang, tapi tetap nggak mau bersinggungan dengan air. Bahkan kalau mandi juga saya nggak berani pakai gayung gitu. Selalu pakai, kalau shower tuh kita gini. Jadi saya nggak suka kalau ada air ngeguyur kepala gitu ya. Kecuali kalau lagi melukat itu beda ya, itu ritual. Ya, itu ritual. Untuk ritual ada pengecualian gitu. Jadi ya thank you so much loh Eji. Sama-sama. Jadi sekarang buat kalian yang mungkin pengen menggali lebih dalam bisa hubungin Madiro Eji, bisa DM ke Instagramnya. Di Instagramnya Madiro Eji. Iya, mudah-mudahan kalian bisa menemukan jawaban atas pertanyaan kalian selama ini. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Thanks for watching and see you next time.